warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi kami yaitu tentang Akibat hukum kesalahan dan kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Anto. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertanggungjawaban dokter dalam hukum disipliner dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia atau disingkat sebagai MKEK. Pertanggungjawaban dokter dalam hukum disipliner. Indonesia mempunyai badan yang mengembang tugas mengawasi etik kedokteran, yaitu yang pertama, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau disingkat sebagai MKEK. Dan yang kedua, Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran atau disingkat sebagai P3EK. Dua peraturan yang menjadi landasan berpijak praktik dokter di Indonesia yang berdasarkan atas norma etik, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 yang berisikan lafal Sumpah Dokter. Dan yang kedua, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434 per Menkes per SK per X per 1983 tanggal 28 Oktober yang berisikan Kode Etik Kedokteran atau disingkat sebagai Kode KI. Dan kemudian Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia atau disingkat sebagai MKEK merupakan badan khusus dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia atau disingkat sebagai IDI yang dibentuk berdasarkan pasal 16 AD per ART per IDI. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melakukan bimbingan, pengawasan, dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran dan kemudian mempunyai kewajiban antara lain untuk memperjuangkan etik kedokteran agar dapat ditegakkan di Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Lasomba. Saya akan memaparkan materi tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran P3K. Di sini yaitu Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran merupakan badan resmi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 02 Binhumas per 1 1975 dan direvisi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 554 Menkes per 12 per 1982 tanggal 14 Desember 1982. Dan selanjutnya pertanggungjawaban yang didasarkan pada hukum disipliner administrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 1964 mengetahui praktis tanpa izin Peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran
khususnya pasal 36, 37, dan 38. Dan yang kedua itu yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 10 tahun 1996 tentang wajib simpan rahasia kedokteran. Dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dan selanjutnya suatu tindakan medis yang sesuai dengan standar profesi medik SPM yang pada hakikatnya terdiri dari beberapa unsur, yaitu bekerja dengan teliti, hati-hati, dan seksama. Dan yang kedua, sesuai dengan ukuran medis. Dan yang ketiga, sesuai dengan kemampuan rata-rata sebanding dengan dokter dengan kategori keahlian medis yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulanto Diputra. Saya akan meneruskan pembahasan dari David Lasomba. Tolak ukur kulpa alta menurut Hanafiya MS Hendroyono 2007-209 adalah 1. Bertentangan dengan hukum. 2. Akibatnya dapat dibayangkan. 3. Akibatnya dapat dihindarkan. Perbuatannya dapat dipersalahkan. Seorang dokter dikatakan telah melakukan malpraktik Hanafiya MS jika 1. Dokter kurang menguasai iptek kedokteran yang umum berlaku di kalangan profesi kedokteran. 2. Memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi atau tidak lege artis. 3. Melakukan kelalaian berat atau memberikan pelayanan yang tidak hati-hati. 4. Melakukan tindakan mendik bertentangan dengan hukum. Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran, maka penggugat harus dapat membuktikan 4 unsur sebagai berikut. 1. Adanya suatu kewajiban dari dokter terhadap pasien. 2. Dokter melanggar standar pelayanan medik yang lazim dipergunakan. 3. Penggugat telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya. 4. Secara faktual, kerugian itu disebabkan oleh tindakan di bawah standar. Indonesia mempunyai badan yang mengembang tugas mengawasi etik kedokteran, yaitu 1. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau disingkat dengan MKEK. 2. Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran atau disingkat dengan P3EK. Baiklah, sekian pemaparan dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.